Halo, apakah ini Sekretaris Ki? Kau bilang gadis yang nikah cepat dengan Beiting dia di mana? Saya ingin menemuinya sekarang juga. Nyonya tua, tolong jangan gelisah dulu. The film Aku was akan suruh seseorang translated menjemputmu and sekarang. narrated by M Media. Ri, kemari lihat. Ada yang tertabrak, ada yang tertabrak. Dasar nenek sihir, kenapa kau masih pura-pura jadi korban begitu? Panggil ambulans. Tunggu sebentar, Bibi. Itu dia sendiri yang bersikeras merekayasa kecelakaan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu, Sekarang ini banyak orang yang pura-pura jadi korban. Hati-hati jangan sampai mereka memerasmu. ya jangan coba menyelamatkan seseorang dan malah ikut terseret. Ini masalah hidup dan mati. Apa kamu tidak lihat mereka berdarah? Halo, Nona Ye. Pasien hanya mengalami benturan otak. Dan Char, tidak ada yang terlalu serius. Hanya saja dia menderita sindrom Alzheimer ringan. Atau yang biasa dikenal dengan demensia pikun. Biasanya dia masih membutuhkan perawatan yang teliti. Bibi. Apakah Bibi ingat keluarga Bibi? Informasi kontaknya. Keluarga. Keluarga. Saya punya anak laki-laki. Bernama Zan Zan. Zan siapa lagi ya? Tidak apa-apa Bibi. Jika Bibi tidak ingat, maka kita tidak akan memikirkannya. Mungkin suatu hari nanti, kita akan ingat. Saya tahu kamu. Kamu adalah menantu saya. Bibi salah orang. Aku bukan menantu Bibi. Ini jelas, menantu saya. Persis seperti di foto, kamu terlihat persis sama. Namamu Fen Fen. Bibi namaku Fen Xing. Sebelum keluarga Bibi menemukan Bibi, Bibi bisa dulu tinggal di rumahku. Nanti, aku akan mengajak Bibi makan di luar. Aku akan mengambilkan Bibi satu set pakaian bersih. Baiklah. Halo. Nak, Ibu kau di mana? Aku akan segera ke sana. saya di rumah menantu saya. Kamu tidak perlu datang. Dia lembut dan perhatian. Ibu sangat menyukainya. Ibu jangan asal ngaku menantu. Siapa nama orang yang menyelamatkan ibu? Minta dia kirimkan alamatnya padaku. Aku akan segera ke sana. Namanya Fen Fen. Fen. Bibi, mari kita ganti pakaian ini. Kita akan pergi makan di luar sebentar lagi. Hai menantu. Sini, anak saya ingin bicara dengan kamu. Halo. Bolehkah saya bertanya, apakah ini putra Bibi? Aneh. Suara ini. Kenapa suaranya sangat mirip dengan Gie Fan Xing? Halo. Terima kasih sudah menyelamatkan ibuku. Bukan apa-apa. Nanti aku akan mengajak Bibi makan di luar. Jika kamu ingin datang dan menjemput Bibi, aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Baik. Sekretaris Ki. Apa yang sedang Gie Fan Xing lakukan sekarang? Sepertinya Nyonya tidak ada di perusahaan. Rekan kerjanya mengatakan dia mengambil cuti untuk bertemu seniornya. Seorang senior lagi selalu seorang senior. Apakah dia benar-benar suka pada senior itu? Atur saja. Kirim seniornya ke Afrika. The film was translated and narrated by M Media. Bibi, ini adalah restoran Tian Gong. Tempat makan berusia seabad di Nancheng. Satu kali makan, harganya ribuan. Bibi sering makan di restoran ini. Saya punya uang. Hai Yuan, aku dengar dari kakak Beiting bahwa ibunya hari ini akan datang ke restoran Tian Gong untuk minum teh sore. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat kesan. Kak Xiurou, lalu ketika kamu memenangkan hati Nyonya besar, posisi istri ketua, bukankah akan mudah didapatkan? Kenapa Fen Xing ada di sini? Yang di sebelahnya, bukankah itu wanita tua yang menabrak mobilku? Ayo pergi, mari kita lihat apa yang mereka lakukan di sini. Kartu ini bahkan tidak punya logo bank yang jelas. Ini bukan semacam kartu diskon supermarket kan? Bibi, bagaimana mungkin aku membiarkan Bibi membayar makanannya? Makan ini aku yang traktir. Kau yang bayar. Tempat ini adalah restoran.
Merek lama Nanceng. Jika kau tidak punya reservasi, aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa masuk lewat pintu depan. Cepat bawa nenek tua ini keluar. Di mana aku makan? Dan apa yang aku makan? Bukan urusanmu kan? Sebaiknya kamu jaga bicaramu. Restoran Tiangong. Ini telah menjadi peringkat teratas Nanceng. Restoran Black Pearl 10 tahun berturut-turut. Setiap hidangan di sini diimpor dari luar negeri. Dengan koki-koki terbaik, memasak secara pribadi. Seseorang dengan statusmu. Menurutku lebih cocok untuk makan di warung pinggir jalan. Siapa bilang kami tidak mampu makan di sini? Saya punya uang. Dari mana kau dapat uang itu? Jangan bilang kau mendapatkannya dengan memalsukan kecelakaan dan menipu. Ye Fensing, kalian berdua bersekongkol. Sikapmu yang tak tahu malu benar-benar membuatku tercengang. Pertama kamu menabrak Bibi dan tidak hanya tidak meminta maaf, tapi sekarang kamu bahkan berani menyindir dan mengejek kami di sini. Dia bersikeras untuk menabrak mobilku. Apa yang bisa kulakukan? Nenek tua ini membuat kecelakaan demi uang. Dia pantas mendapatkannya. Manajer di mana manajernya? Nona Han. Halo Nona Han. Maaf, apakah ada instruksi? Di sini, sekarang ada 2 orang miskin. Membuat masalah di sini. Cepat usir mereka berdua. Keluar, jangan takut fencing. Anak saya adalah seorang miliarder. Dia tak bakal berani macam-macam padaku. Dengan penampilanmu ini, berpakaian murah ala pedagang kaki 5. Beraninya kamu bilang, anakmu seorang miliarder. Hei, siapa nama anakmu? Nenek tua. Nama anak saya Zan. Zan? Zan siapa lagi ya? Kau tidak mencoba mengatakan. Namanya Zan Beiting, kamu siapa? Benar, anak saya. Memang Zan Beiting. Nenek tua ini, dia tidak mungkin idiot kan? Bodoh. Kau tahu siapa aku? Aku adalah istri Zan Beiting. Menantu saya. Tidak, tunggu. Menantu saya adalah fencing. Bodoh ini. Kecanduan berakting. Memanggilku bodoh setiap kata. Kamu benar-benar tidak sopan. Apa kamu tidak ingin menikahi Zan Beiting? Aku sengaja tak mau kau dapatkan keinginanmu. Selama aku adalah istri Zan Beiting, 1 hari saja, kamu akan selalu menjadi simpanan. Dalam suatu hubungan yang tidak dicintai adalah nyonya yang sebenarnya. Kakak Beiting mencintaiku. Dan kau dan dia hanya dalam pernikahan palsu. Jadi kenapa aku bisa secara terbuka dan sah berdiri di samping Zan Beiting? Bisakah kamu tidak bisa? Selama aku tidak menandatangani cerai sehari saja, kamu akan selamanya menjadi sesuatu yang hina. Kau hanyalah istri boneka hanya dalam nama. Aku punya banyak cara untuk membuatmu keluar dari sisi kakak Beiting. Selama saya di sini, kamu rubah betina. Kamu bisa lupakan mendekati anak saya. Siapa yang mau menikahi putramu yang miskin? Nenek tua, apa kau berakting? Atau sudah kecanduan? Pergi dari pandanganku. Bibi. Apa Bibi baik-baik saja? Han Xiuru, meskipun Zan Beiting mendukungmu, aku tidak akan takut padamu. Makan hari ini. Kita pasti akan makan. Jika kamu berani menyentuh salah satu dari kami, coba saja. Bagaimana jika Nyonya Tua Zan melihat Ye Fensing di sini, dan kedua orang ini berbicara omong kosong? Bukankah aku kemudian gagal di langkah terakhir? Aku sudah buang napas untukmu. Manajer, bagaimana denganku? Tapi dia adalah calon Nyonya Zan. Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat dan usir mereka berdua keluar. Anda adalah Nyonya Zan. Baiklah, saya akan mengusir mereka sekarang juga. Usir mereka. Jangan sentuh aku. Restoran Tiangong, tempat makan berusia seabad. Apakah ini jenis sikap pelayanan? Aku. Dia hanyalah orang miskin. Kau tidak perlu merendahkan diri ke levelnya. Beraninya kamu membuat masalah di restoran Tiangong kami. Menurutku kamu mencari mati. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Hai kalian semua. Kalian semua. Saya akan menelpon anak saya sekarang juga. Hai wanita tua, berhenti di situ. Mau kemana? Biarkan dia pergi. Ketua Zan, Anda di sini mengapa tidak memberitahu kami? Silakan masuk cepat. Di mana Bibi? Bagaimana keadaan Bibi? Aku. Wanita tua itu lari sangat cepat. Dia menghilang dalam sekejap mata. Aku tidak tahu apa-apa. Jika terjadi sesuatu pada Bibi, kamu akan menunggu untuk masuk penjara. Aku. Kakak Beiting. Lihat dia. Di siang bolong, dia seenaknya memukul orang. Memang pantas untuknya membuli orang yang lebih tua. Pukulan itu masih ringan.
Cepat atau lambat, kamu akan membayar semua yang telah kamu lakukan. Ye Fanxing, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sampai kapan kamu akan terus membuat masalah? Kakak Beiting aku, San Biting. Kendalikan orang-orangmu. Ye Fanxing tidak pernah menjadi seseorang yang membiarkan orang lain menindasnya. Jika kamu melewati batas kesabaranku lagi, paling buruk kita akan bertarung sampai akhir, dan tidak ada yang akan lolos begitu saja. Apa kamu mengancamku? Ini adalah peringatan. Ye Fanxing, Kakak Beiting, bukankah kau bilang hari ini, Bibi Zon akan datang ke sini untuk makan? Di mana dia? Kenapa dia belum sampai? aku memang berjanji untuk menjagamu, tapi itu tidak berarti perlindunganku padamu bisa jadi hak untuk membuli orang. Kesabaranku ada batasnya. Manajer Su benar, kamu dipecat. Ini Ketua Zon. Ini Anda tidak bisa memecat saya, Ketua Zon ini. Ye Fanxing. Kau tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Bibi. Bibi. Bagaimana keadaan Bibi? Anakku dia. Bibi, mari kita ke rumah sakit. Kita akan ke rumah sakit sekarang juga. Senior Wenshen, bagaimana keadaan Bibi? Pasin menderita asma. Tidak boleh distimulasi. Dan dia sudah tua. Mungkin ada kapan saja. Bahaya bagi hidupnya. Asma. Ya, juga obat asma yang dia minum jangka panjang. Saya memeriksa obat ini. Rumah sakit kami tidak memilikinya. Sebaiknya kamu mengingatkannya. Lebih baik membawanya bersamanya. Baik, saya mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu. The film was translated and Bibi, narrated Anda by sudah M bangun. Media. Fencing. Aku tidak mau dirawat di rumah sakit. Aku akan pulang untukmu. Ayo pergi sekarang. Baik, saya akan segera mengantar Anda pulang. Tapi Anda harus duluan menelpon putra Anda. Menantu. Apakah kamu tidak suka ibu? Tidak mau ibu tinggal bersamamu? Bibi, Anda salah paham. Itu karena Anda menderita asma dan perlu selalu membawa obat asma. Saya mencari putra Anda untuk mengambil obat Anda. Aku akan menelponnya segera. Halo. Nah, ini ibu. Ibu, sebenarnya kamu ada di mana? Hei, halo. Bibi baru saja mengalami kecelakaan kecil, jadi kami tidak jadi pergi ke restoran. Saya minta maaf, membuat Anda melakukan perjalanan yang sia-sia lagi. Aku sudah merepotkanmu. Apa yang terjadi pada ibuku? Tidak asma Bibi kambuh. Lihat kapan Anda senggang. Mari kita bertemu. Berikan obatnya padaku. Obatnya tidak ada padaku. Ibuku sedang memulihkan diri di Eropa sebelumnya. Aku akan segera mengatur seseorang untuk mengirimkan obatnya melalui udara. Maafkan aku. Aku sudah merepotkanmu. Keluargaku juga sakit-sakitan. Saya mengerti perasaan itu. Jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga Bibi dengan baik. Kalau begitu mari kita bertemu nanti di kafe pertemuan. Baik. Aneh. Suara itu barusan, mengapa sangat mirip dengan San Biting? Ye Fanxing, apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu selalu memikirkan bajingan itu? Atur helikopter. Segera minta Dokter Owen mengirimkan obat asma ibuku. Ya, Itu untuk sore hari. Jadwalnya dibatalkan. Aku akan mengantarkan sendiri obatnya. Presiden kakek Anda baru saja menelepon perjamuan keluarga Shan besok malam untuk mengumumkan identitas nyonya. Dimengerti, aku akan hadir secara langsung. The film was translated and narrated by M Media. Senior Wenshen, saya benar-benar telah merepotkan Anda. Sangat sibuk dengan pekerjaan, tapi kau tetap sudi mengantarku ke kedai kopi untuk antar obat ke Bibi. Fanxing, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Senior, saya tahu Anda orang baik. Tapi saya Memberiku kartu orang baik lagi. Aku sudah terbiasa. Namun semua yang kulakukan adalah atas kemauanku sendiri. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Ye Fanxing. apa yang kamu lakukan di sini?
Seharusnya aku yang tanya padamu. Alih-alih pulang setelah bekerja, kamu malah berkeliaran dengan pria lain lagi. Saya main-main. Apakah kamu pikir saya seperti kamu? Menggoda semua orang, meninggalkan jalinan asmara di mana-mana. Senior hanya bersikap baik, mengantar saya ke kedai kopi. Kami murni dan tidak bersalah. Kamu yang kotor, jadi kamu pikir orang lain juga kotor sepertimu. Aku kotor. Kamu tidak kotor. Kamu membawa selingkuhanmu pulang. Tuan Shan tak peduli caranya. Jika Fan Xing menikahimu, hanya membawa rasa sakit padanya. Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk melindunginya. Senior, ayo pergi. Jangan pedulikan orang seperti dia. Ye Fan Xing, kamu serius? Sangat lucu sekali. Tuan Shan, lepaskan Fan Xing. San Biting, ada apa denganmu? Istriku, istri San Beiting, adalah seseorang yang bisa kamu dambakan. Pergi sana. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Turunkan aku. Aku benar-benar punya hal penting. Jangan sampai aku melihatmu dan senior bersama lagi. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Sebelum kita bercerai, matamu hanya untukku satu-satunya pria. Mengerti? Kamu selingkuh duluan. Hak apa yang kamu miliki untuk menuntut kesetiaan dariku? Kapan aku selingkuh? Bukankah kamu menyukai Han Xiuru? Kamu bahkan membawanya pulang untuk membuatku jijik. Sekarang, kamu ingin aku setia padamu lagi. Kamu pasti bermimpi. Aku tidak menyukai Han Xiuru. Aku hanya bertindak karena tanggung jawab. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu jelas hanya seorang. Kakak Beiting, aku dengar ada jamuan keluarga besok. Apa yang kalian berdua lakukan? Kau wanita celaka. Beraninya kau menggoda kakak Beiting. Saya adalah istri San Beiting. Jangankan ciuman. Bahkan tidur di ranjang yang sama. Itu bukan untuk orang luar sepertimu untuk berkomentar. Kau berhenti di situ. Bukankah sudah kubilang, The jangan film was datang ke rumahku translated dan jangan and memprovokasi Ye Fan narrated Xing. by M Media. Aku tak bisa hubungi kau lewat telepon. Kakak Beiting, bagaimana bisa kau karena dia marah padaku? Apa kau sama sekali tidak ingin menikahiku? Apa kamu terburu-buru? Apa kamu benar-benar ingin menikahiku? Atau kamu hanya ingin gelar Nyonya Muda Shan? Sepertinya di jamuan keluarga besok. Aku harus benar-benar di depan Nyonya tua. Tampil baik. Halo, aku adalah pekerja magang yang melapor di sini. Ye Fan Xing. Kalau begitu tolong isi informasi di sini dulu. Han Xiuru. Ye Fan Xing. Benar-benar kamu. Han Xiuru. Jadi kamu di sini juga. Bekerja di Shangxi Group. Sungguh kebetulan, Kak Xiuru. Li Yuan. Tapi dia kepala departemen desain kita. Kau cuma karyawan magang, jangan mencoba mencari muka. Ye Fan Xing. Dulu saat kamu di sekolah, bukankah kamu siswa terbaik yang serba bisa? Sepertinya kamu bahkan mendapatkan tempat rekomendasi ke Harvard. Siapa sangka sekarang? Kamu masih hanya seorang magang? Sungguh menyedihkan. Li Feimi. Hei melihat riwayat hidupnya. Dia bahkan tidak menyelesaikan kuliah. Entah bagaimana, dia bisa menyelinap masuk ke Shangxi kita. Yang aku lamar adalah Departemen Desain Shangxi Group. Apa yang dihargai perusahaan? Bukankah kemampuanku? Atau mungkin kemampuan di ranjang? Itu juga bisa dianggap sebagai kemampuan. Dulu di sekolah, kamu selalu pandai merayu pria. Datang ke sini kali ini, kamu tidak merayu beberapa eksekutif tingkat tinggi di grup Shangxi kan? Han Xiuru dan aku sebelumnya tidak punya dendam apapun kan? Mungkinkah karena aku bersaing dengannya untuk mendapatkan tempat rekomendasi. Dan itulah mengapa dia membenciku. Aku sama sekali tidak mengenal eksekutif tingkat tinggi di Shangxi Group. Aku sudah menikah. Jangan bicara omong kosong. Menikah. Orang udik sepertimu. The film was Pria macam apa yang sebenarnya translated and akan narrated menganggapmu by M menarik? Media. Suamimu. Dia bukan kurir kan? Lagi pula,
Orang udik sepertimu yang bahkan belum lulus, pria terhormat mana yang akan tertarik? Apa yang suami saya lakukan? Apa itu urusanmu? Aku tidak tertarik pada suamimu yang miskin. Suami, dulu di sekolah, kamu selalu lebih unggul dariku. Sekarang akhirnya, aku bisa membuktikan aku lebih baik darimu. Aku tidak pernah berpikir akan ada hari kamu datang merendah di hadapanku. Kau. Hei anak baru, apa kau mengerti tata krama? Cepat ambilkan Kak Xiurou kopi. Biaya pengobatan nenek selanjutnya, dan biaya medis tidak boleh diputus. Saya masih berharap untuk promosi dan kenaikan gaji. Tahan apa yang bisa kau tahan. Sepatuku. Sepatuku ini adalah model runway Chanel. Katakan padaku, apakah kamu sengaja? Kau jelas menumpahkan kopi itu sendiri. Jangan keterlaluan. Sepatu Kak Xiurou edisi terbatas. Memukulmu itu masih ringan. Kenapa kau tidak cepat bayar? Orang miskin sepertimu. Aku yakin suamimu, bahkan jika dia mengantar makanan selama 10 tahun, tetap tidak akan mampu membeli satu barang mewah pun kan? Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut di tanah sekarang, dan bersihkan sepatuku untukku. Aku tidak akan repot berdebat denganmu tentang ini. Kau mengotori sepatumu sendiri. Mengapa saya harus berlutut? Sedikit harga dirimu yang menyedihkan. Sungguh membuatku jijik. Kau orang udik, bisa mengelap sepatu Kak Xiurou. Sudah merupakan kehormatan bagimu. Beraninya kau tidak menghormati Kak Xiurou. Saya tidak percaya bahwa yang terhormat, cabang grup Huachuan, begitu tidak mampu membedakan benar dan salah. Membiarkan kalian beberapa orang memamerkan kekuasaan kalian karena koneksi. Lepaskan saya, seorang magang tanpa kekuasaan atau pengaruh. Apapun yang aku suruh kamu lakukan, kamu harus lakukan. Ketua Ketua Grup Sensi. Kenapa semua orang menganggur? Karyawan magang baru sudah melapor. Bukankah mereka belum ditugaskan? Ketua Shen akan datang memeriksa perusahaan. Ketua Su, apakah Anda serius? Ketua Zan akan datang untuk inspeksi. Izinkan saya memberitahu kalian semua. Kalian semua harus berbenah diri jika ada yang berani membuat kesalahan kali ini. Segera kemasi barang-barang kalian dan keluar. Ketua Zan hanya dalam 3 tahun menaklukkan Long Chuan Group di luar negeri dan langsung menjadi pria terkaya di Nancheng. Hari ini aku akhirnya bisa bertemu Ketua Zan. Jika Ketua Zan menyukaiku, bukankah aku akan menjadi istri ketua? Ye Fenxing, aku memperingatkanmu. Jauhi Ketua Zan. Dia bukan seseorang yang orang udik sepertimu bisa goda. Bukankah dia hanya pria botak berminyak? Apa istimewanya itu? Suamiku, 100 tidak 1000 kali lebih tampan darinya. Ye Fenxing, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau bilang kau di sini untuk menyambut ketua? Mengetahui Ketua Zan akan datang untuk inspeksi hari ini, kamu berdandan begitu mencolok. Kurasa kau mencoba untuk di siang bolong menggoda pria bukan? Orang dengan hati kotor menganggap semuanya kotor. Jadi kau suka berdandan mencolok. Baiklah, aku akan membantumu. Hei, apa yang kau lakukan? Betapa kasarnya. Apa kamu melihat Presiden San? Dia sangat tampan. Apa kamu melihat pinggang Presiden San? Pinggang anjing seperti di novel. Bahu lebar dan punggung ramping. Aku ingin tahu siapa yang cukup beruntung menjadi pacar Presiden San. Apakah Chan Briting benar-benar sebaik itu? Ya, Fenxing malam ini. Jamuan perayaan perusahaan. Kau harus membawa anggota keluarga. Kau harus membawa suamimu. Perjamuan perayaan. Benar sekali. Lagi pula makan di restoran mewah seperti itu. Suamimu mungkin hanya bisa lakukan sekali seumur hidup. Suami saya adalah taipan miliarder. Memasuki hotel mewah. Bukankah itu hal biasa baginya? Suami saya sakit. Dia tidak bisa datang. Jangan bilang kamu berpikir kamu menikah dengan seorang pengemudi pengiriman dan terlalu malu untuk memamerkannya. Tidak bekerja dengan benar selama jam kerja. Apa yang kalian semua gosipkan di sini? Saya sedang membicarakan Anda. Bonus Li Yuan Yuan untuk bulan ini akan dipotong sepenuhnya. Kak Beiting. Kak Xiaoro, baru saja Ketua Zan memanggilmu ke kantornya. Apa yang dia katakan? Mungkinkah Ketua Zan
Jaga rahasia. Ye Fensing. Jamuan perayaan malam ini, kau harus membawa anggota keluarga. Kalau tidak, kau tidak akan lolos masa percobaanmu. Kau hanya tinggal menunggu dipecat. Perjamuan perayaan perusahaan malam ini. Bisakah kau ikut dengan saya? Aku sakit. Dokter Ye, berapa lama lagi aku harus hidup? Bagaimana bisa kau menguping pembicaraan orang? Menguping. Haruskah aku mengatur seseorang untuk memasang pengeras suara di tempat kerjamu? Agar aku bisa mendengarkan secara terbuka dan jujur. Kau memfitnah dan sebarkan rumor tentangku. Kau masih harap aku hadiri perjamuan denganmu? Jika kau tidak mau pergi, ya sudah, jangan pergi. Lagi pula kita menikah secara rahasia. Saya tidak mau membiarkanmu memengaruhi kehidupan normal saya. Meskipun kamu istriku. Jangan berharap ada hak istimewa di perusahaan. Siapa yang peduli dengan hak istimewa itu? Kamu tidak peduli, tapi tentu saja orang lain akan peduli. The film was translated and narrated by M Media. Sekretaris dibatalkan penerbangannya. Aku akan menghadiri perjamuan perayaan. Baiklah. Semuanya mohon tenang. Malam ini ketua akan menghadiri jamuan perayaan kita. The film was Ketua, dia pasti di sini untuk translated Kasih and Oro. narrated Itulah by kenapa M dia Media. secara khusus datang untuk menghadiri perjamuan perayaan perusahaan. Saya tidak menyangka Xiaorou punya hubungan seperti itu dengan ketua. Apa yang terjadi antara ketua dan aku? Aku harap semua orang bisa merahasiakannya. Ye Fensing, kenapa kamu datang sendiri? Bukankah kamu seharusnya membawa anggota keluarga? Suami saya ada urusan dan tidak bisa datang. Sekarang sudah waktunya makan malam. Kurasa suamimu mungkin sedang sibuk mengantar makanan kan? Ketua akan segera tiba di sini. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu kesempatan untuk membuat kesan yang baik di depan ketua. Ini 500 untuk biaya antar. Pergi beritahu suamimu untuk mengambil kue yang kupesan di Jiangnan Pastries. Bagaimana? 500 seharusnya cukup untuknya. Untuk upah 2 hari kan? Ye Fensing, tunggu sampai suamimu yang pengantar makanan tiba. Lihat bagaimana aku akan membuatmu malu di depan ketua. Kau, apakah menjadi kaya itu begitu hebat? Suami saya bukan tukang antar. Suami saya adalah... Dia adalah ketua miliarder. Kau akan ketakutan setengah mati jika saya memberitahumu. Siapa yang kamu coba takuti sampai mati? Seseorang sepertimu. Udik yang bahkan tidak lulus kuliah. Pria normal mana yang akan tertarik padamu? Baiklah, cepat minta maaf pada Kak Xiaorou. Jangan membesar-besarkan masalah. Dia yang pertama kali menindas saya. Mengapa saya harus meminta maaf? Ketua Su, kau juga baru saja melihatnya. Siapa yang sebenarnya memulainya? Silakan nilai sendiri. Baiklah, baiklah. Lihatlah kalian semua. Tingkah laku macam apa ini? Ketua akan tiba sebentar lagi. Semuanya tenang. Gelangku hilang. Itu. Yang bernilai 5 juta. Gelang safir Karti itu. Tadi masih ada di sini. Aku hanya berbicara 2 kalimat dengan Ye The film Fensing. was translated Bagaimana and bisa hilang? narrated by M Media. Pasti Ye Fensing. Dia mencuri gelangmu. Di antara semua orang di sini, dia satu-satunya yang miskin dan mata duitan. Sejak saya masuk, sampai saya duduk itu hanya beberapa menit. Bagaimana mungkin saya mencuri apapun? Aku paling dekat dengan Fensing. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Wanita tak tahu malu sepertinya. Apapun yang dia lakukan, itu normal. Kak Xiaorou, di mana gelangmu? Dia pasti sudah sembunyikan diam-diam di tasnya. Aku akan membantumu mencarinya sekarang. Ini pusaka keluarga dari suamiku. Apa yang kau lakukan?
suami miskinmu. Pusaka berharga apa yang mungkin dia miliki? Jika kamu begitu mampu, panggil suamimu ke sini. Aku suaminya. Ada apa ini? Ketua Zan. Sebenarnya, suami Yu Fensing. Bagaimana mungkin Ketua Zan menjadi suami Yu Fensing? Dia pasti bercanda. Kak Beiting, aku sudah memesankan tempat duduk untukmu. Ayo kita duduk di sana. Siapa yang melakukan ini? Selesai. Ini adalah pusaka keluarga Shan, sebuah gelang giok hijau kekaisaran dinasti Song. Ini tak ternilai harganya dan tak tergantikan. Bukankah itu hanya gelang biasa? Jika Yi Fensing menyukainya, aku akan membelikannya yang lain secara daring. Apa yang kau pecahkan? Adalah pusaka keluarga yang diberikan oleh kakak saya. Itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Jadi bagaimana jika kamu memecahkan gelang murahanmu? Kamu jelas mencuri milik Kak Xiuro, gelang safir Karti. Kak Xiuro bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Kamu mencoba menjebakku. Jadi kamu mengatakan, kamu memecahkan gelang itu. Sebenarnya, itu disembunyikan secara diam-diam olehmu. Ini Ye Fensing ini, yang punya tangan kotor dan suka mencuri. Aku hanya mencari bukti. Bukti? Apakah kau punya bukti? Aku tiba-tiba teringat. Gelangku. Aku pasti meninggalkannya di rumah. Yuan, kau terlalu impulsif. Kak Xiuro tidak sepertimu. Diam. Di acara sepenting ini, beraninya kau bertindak sembrono begitu. Grup Sensi tidak membutuhkan karyawan sepertimu yang licik dan suka bersekongkol. Kamu dipecat. Grup Huachuan akan memberitahukan industri tentang situasimu. Bawa dia pergi. Ketua Zan, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Ketua Zan. Apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Kak Beiting. Aku tiba-tiba merasa sangat pusing. Aku ingin pergi ke rumahmu untuk beristirahat sebentar. Tolong. Apakah bos berselingkuh? Saya tidak tahu apa-apa. Saya akan menghubungi seorang pemulih barang antik untuk membantu Anda menyelamatkan gelang itu. Cara Ketua Zan memandang Kak Xiuro itu sangat menawan. Sepertinya mulai sekarang, saya harus lebih memperhatikan Xiuro. Shan Beiting sebenarnya menyukai Han Xiuro. Apakah dia buta? Selera macam apa? Mengapa Liontin Gyoko hilang? Dokter keluarga bilang kamu mengalami sedikit gula darah rendah. Aku menyuruh dapur membuatkanmu bubur. Minumlah selagi hangat. Kak Beiting, kau sangat baik padaku. Kamu menyelamatkanku 3 tahun lalu. Dan aku berjanji akan memberimu semua yang kamu inginkan. Kalau begitu Kak Beiting, kapan kau berencana menikahiku? Saya ingin untuk tetap berada di sisimu secara sah. Anehnya melihatnya. Kenapa aku selalu teringat? Wanita itu Ye Fensing. Aku akan menerima telepon. Aku harus membuat wanita itu Ye Fensing keluar dari perusahaan secepat mungkin untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Ye Fensing, apa yang kamu lakukan di sini? Baiklah, kamu merayu ketua. Kecanduan merayu, kamu bahkan mengikutinya pulang. Betapa tidak tahu malunya. Yang tak tahu malu itu, kau perebut suami orang. Siapa yang kamu sebut perusak rumah tanggaku? Jelaskan dirimu dengan jelas. Tentu saja siapapun yang berbicara. Itulah yang kumaksud. Berhenti di situ. Tempat ini adalah rumah Ketua Zan. Kamu tidak bisa seenaknya di sini. Aku memperingatkanmu. Sebaiknya kamu singkirkan rencana kecilmu. Ketua Zan sama sekali tidak akan pernah tertarik pada orang udik sepertimu. Tapi aku harus memberitahumu. Hubunganku dengan Shan Beiting jauh lebih intim daripada yang kamu kira.
Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Jauhi ketua Zan. Dia tidak sepertimu. Orang udik bisa merayu. Ye Fensing, beraninya kamu menyiramku. Apa kamu gila? Mulutmu terlalu kotor. Aku akan membantumu The film membersihkannya. was translated Wanita and sialan, narrated by lihat saja M. Media. bagaimana aku akan menghadapimu. Mengapa Liontin Joko ada padamu? Apa katamu? Leontin Giok ini milikmu. Leontin Giok ini milik keluarga Shan, tanda pewaris. Apa kau yakin itu milikmu? Tanda pewaris keluarga Shan. Ye Fensing, dulu di sekolah, kamu selalu bersaing denganku di mana-mana, dan aku menoleransinya. Tapi Liontin Jok ini diberikan kepadaku oleh kakak Beiting. Aku sama sekali tidak bisa memberikannya kepadamu. Ini jelas Liontin Jokku. Aku berjanji untuk menyimpannya untuk orang itu, untuk menjaganya baik-baik. Pria mana yang memberimu Leontin Giok? Bukan urusanmu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakak Beiting, tolong jangan salahkan Fensing. Dia pasti panik sesaat. Dan tidak sengaja mendorongku. Apakah level wanita teh hijau? Semuanya serendah ini sekarang. Kamu jelas jatuh sendiri. Minta maaf pada si Uro. Dia pura-pura jatuh. Mengapa aku harus minta maaf? Fensing. Kakak Beiting adalah bosmu. Saat kamu berbicara, kamu harus ingat statusmu. Di perusahaan, dia adalah bos. Di rumah, dia adalah suamiku. Ketika suamiku berbicara denganku, apa urusan orang luar sepertimu ikut campur? Apa yang kamu katakan? Kamu istri kakak Beiting. Bagaimana mungkin kakak Beiting tertarik padamu? Haruskah aku menunjukkan padamu surat nikah? Agar kamu lihat. Pasangan tidak tahu malu. Cukup Ye Fensing keluar. Ini rumahku. Kamu terang-terangan membawa pulang seorang wanita untuk membuatku jijik dan masih berharap mendapatkan restu dari istri sah. Tidakkah menurutmu tuntut angin Imno terlalu tidak masuk akal? Sudah kubilang keluar. Aku sudah berubah pikiran. Aku tiba-tiba tidak ingin bercerai lagi. Menurutku menjadi istri seorang ketua cukup bagus juga. Selama aku masih di keluarga ini satu hari pun, Han Xiuru bisa melupakan untuk masuk pintu keluarga Shan. Kau tahu dengan siapa kau bicara? Jika ketua Shan tidak The film setuju, was translated maka and aku harus mengadu narrated by pada M. kakek. Media. Aku memberitahumu. Kamu membawa pulang wanita teh hijau. Ingin menceraikanku. Dan mengancamku. Tentu saja trik apapun yang berhasil. Itulah yang akan kugunakan. Aku akan ke rumah sakit sekarang. Untuk mengadu. Aku memberitahumu, kamu mengusirku dari rumah. Membawa pulang selingkuhanmu. Dan bermesraan. Kau sendiri yang mencari masalah. Lepaskan aku. Tidak ada yang berani mengancamku. Kau yang pertama. Kamu. Bagaimanapun aku adalah yang sah, Nyonya Shan. Selama aku tidak setuju bercerai. Seumur hidupmu, jangan pernah berpikir untuk menikahi wanita lain. Firma hukum di bawah grup Huachuan. Dikenal sebagai firma lingkaran merah di Nanjing. Tidak pernah kalah dalam kasus. Kau ingin bermain-main ya? Aku akan ikut bermain denganmu. Jangan main-main. Bukankah kau hanya ingin aku memenuhi tugasku sebagai suami? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aroma gardenia. Ini aroma yang sama dengan malam itu 3 tahun lalu. Mungkinkah itu dia? Dari mana aroma di tubuhmu berasal? Jika aku memberitahu Shan Beiting bahwa aku memiliki aroma tubuh alami, orang ini pasti akan mengatakan aku punya masalah dengan otakku. Akhir-akhir ini, banyak orang di internet merekomendasikan sabun mandi ini. Jadi aku mengikuti tren dan membeli sebotol. Jika kamu suka, aku akan memberimu sedikit. Ini aroma sabun mandi. Kakak Beiting. Apa yang kalian berdua lakukan? Tentu saja kita melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan orang dewasa. Kamu. Kakak Beiting, lihat dia. Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Sama sekali tidak terjadi. Sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang. Aku memperingatkanmu. Jauhi Zon Beiting. Pasangan tidak tahu malu. Tuku sangat cantik. Tante pasti akan menjamu kamu.
untuk bersenang-senang. Bibi, ini adalah Hotel Hilton. Makan di sini setidaknya berharga 5 digit. Mengapa kita tidak mencari tempat lain? Mungkin ini makanan restoran mewah, bahkan mungkin tidak sesuai dengan selera kita. Fencing, tante punya banyak uang. Hari ini adalah jamuan keluarga. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah menantu keluarga kami. Bibi. Hei, siapa itu? Sangat tidak sopan. Sungguh dimanapun aku berada, aku selalu bertemu denganmu ini. Nenek tua sialan. Ulangi itu, dan aku akan mengutuknya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Han Xiuru. Jika San Biting tahu bahwa kau adalah orang yang licik dan curang, dan tidak bermoral, menurutmu, apakah dia masih akan menyukai dirimu? Jika bukan karena kau, Beiting dan aku, sudah lama menikah. Menurutku, yang licik dan curang itu adalah kamu. Anakku. Tak akan pernah nikahi wanita sepertimu. Wanita dengan hati sejahat itu. Menurutku kamu si bodoh ini. Kecanduan beraktingkan. Siapa yang mau menikahi putra miskin itu? Saudari Xiuru. Hari ini ketua di Hotel Hilton mengadakan jamuan. Menurutmu event sing ini tidak mungkin sengaja membawa si bodoh ini untuk membuat masalah kan? Jamuan keluarga hari ini diselenggarakan oleh anakku. Kalian semua menyingkirlah. Fencing, ayo pergi. Hari ini adalah jamuan keluarga. Aku ingin memberitahu semua orang bahwa kamu adalah menantu keluarga. Azan kami menantu. Aku tidak salah dengarkan. Putra si bodoh juga bisa di sini di Hotel Hilton mengadakan jamuan keluarga. Berhenti meremehkan dengan tatapan sombong. Ketika anakku tiba, jika kamu berani menggertak fencing lagi, anakku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Si bodoh tidak lagi pura-pura celaka. Sekarang kamu pura-pura gila dan bodoh. Kamu, selama kamu sekarang, berlutut dan menggonggong seperti anjing. Jika kamu menggonggong sampai aku puas, aku akan membiarkanmu masuk, mengambil 2 tulang dan menggerogoti. Bagaimana? Kamu? Tunggu anakku datang, dia akan urus kau. Nenek tua, masih berani bicara kasar. Aku menasihatimu sekarang untuk patuh berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bibi. Han Xiuru, jika terjadi sesuatu pada Bibi hari ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagaimana jika aku memang memukulnya? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tidak. Saudari Xiuru, ada apa? Dia tidak akan matikan. Nenek tua mati ini selalu pura-pura celaka. Dia pasti pura-pura dia baik-baik saja. Ini asma. Bibi, serangan asmanya kambuh. Cepat telepon rumah sakit. Cepat panggil ambulans. Orang bodoh seperti ini tidak pantas dikasihani jika dia mati. Ye Fencing, bukankah kamu cukup baik hati? Mengapa kamu tidak berlutut untuknya dan menggonggong seperti anjing? Maka aku akan melepaskannya. Bagaimana? Baik. Aku akan berlutut. Han Xiuru, jika sesuatu terjadi pada Bibi hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Fahami fakta-faktanya. Dan sekarang, kamu yang memohon padaku sekarang. Cukup omong kosong. Berlututlah dengan patuh di tanah. Menggonggong beberapa kali seperti anjing. Kalau gonggonganmu buatku senang, aku akan melepaskan kalian berdua. Kalau tidak, nenek tua ini akan sangat menderita. Tidak. Baik. Aku akan berlutut. Fencing. Jangan berlutut. Tidak. Jangan berlutut. Saudari Xiuru, apakah kamu melihat itu? Demi seorang bodoh. Dia benar-benar berlutut. Hei, kau tak mengerti bahasa manusia. Aku menyuruhmu The berlutut film di was tanah. translated Menggonggong and beberapa kali narrated seperti by anjing. M-Media. Kalau gonggonganmu membuatku senang, mungkin aku akan berbelas kasih dan melepaskan nenek tua ini. Saudari Xiuru, kamu wanita sialan ini. Beraninya kamu memukulku. Pergi.
Tangkap dia untukku. Mari kita lihat siapa yang berani. Kakak Beiting, kamu di sini. Kakak Beiting, Ye Fensing menindasku. Dia baru saja mendorongku ke tanah, lihat rokku. Sekarang semuanya kotor. Kamu harus membelahku. Mengapa kamu memukulku? Apakah aku perlu memilih waktu untuk memukulmu? Sebuah tamparan. Ini untuk ketidakhormatanmu terhadap orang tua, karena kau kejam dan bengis. Tamparan ini adalah untuk mulutmu yang penuh kebohongan, karena tak bisa bedakan benar salah. Tamparan ini adalah untuk perundunganmu yang berlebihan, karena tak tunjukkan penyesalan. Kamu wanita sialan. Beraninya kamu memukulku di depan kakak Beiting kamu. Kakak Beiting, apakah kamu juga akan menindasku? Aku tidak memukul wanita, tapi dengan mulutmu yang penuh kebohongan dan mencari masalah. Tidakkah kamu seharusnya dipukul? Itu semua karena dia yang agresif. Itulah sebabnya aku membalas. Kakak Beiting, kamu tidak bisa begitu saja percaya. Cerita sepihaknya, aku agresif. Kaulah yang menyerang orang tua, memaksaku berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kau tidak masuk akal. Sekarang kau coba alihkan kesalahan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas kamu yang membawa orang bodoh untuk membuat masalah di jamuan keluarga. Tindakanku ini semuanya demi reputasi keluarga Zhang. Kakak Beiting, kamu harus percaya bahwa apa yang aku katakan itu benar. Menurutku kamulah yang bicara omong kosong. Terakhir kali kamu menabrakku, dan kali ini kamu bahkan menyuruh orang memukuli aku dan Fensing, dan bahkan membuatku menggonggong seperti anjing. Wanita beracun. Wanita tua bodoh ini berhenti memfitnahku. Jelas-jelas kalian semua yang ingin membuat masalah di jamuan keluarga. Tindakanku ini semuanya untuk melindungi reputasi keluarga Zhan. Apakah kamu tahu siapa yang sedang kamu ajak bicara? Dia mamaku. Bibi sebenarnya. Ibu San Beiting. Ya Tuhan. Ini terlalu banyak kebetulan. Dia sebenarnya nyonya tua Zhan. Ini? Bagaimana ini mungkin? Beiting. Keluarga Zhan kita adalah keluarga terkemuka. Wanita ini berhati kejam. Melakukan perbuatan jahat. Dan sombong. Selama ibu masih hidup, aku sama sekali tidak akan mengizinkan dia masuk ke keluarga Zhan kita. Gerbang. Ibu jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan menikahinya. Karena hatiku sudah dimiliki seseorang. Dan itu adalah Ye Fensing. Trik apa yang sedang dilakukan San Beiting? Sekarang, menipu kakaknya dengan pernikahan palsu adalah satu hal. Sekarang, dia akan menipu ibunya dengan pernikahan palsu juga. Kakak Beiting, bukankah kamu berjanji padaku? Kamu akan menjagaku seumur hidup. Apakah kamu bahkan pantas bagiku menjagamu seumur hidup? Kamu seharusnya bersyukur bahwa mamaku tidak mengalami kecelakaan apapun. Ini semua salah paham. 3 tahun lalu aku menyelamatkanmu. Janjimu padaku. Apakah tidak berlaku lagi? Kamu menyelamatkanku. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, 3 tahun lalu tanganku yang mana yang terluka? Tangan kiri. Tidak, bukan. Itu tangan kanan. Aku salah mengingatnya. 3 tahun lalu, aku dijebak dan mengalami kecelakaan mobil. Kaki kiriku mengalami fraktur tingkat 3. Tapi kedua tanganku baik-baik saja. Apakah kamu yakin kamu menyelamatkanku? Kakak Beiting, terlalu banyak waktu telah berlalu. Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Han Xiuro, siapa yang memberimu nyali? Apakah kamu pikir semua orang itu bodoh? Orang yang menyelamatkanku 3 tahun lalu sama sekali bukan kamu, tapi Ye Fensing. 3 tahun lalu aku kerja paruh waktu antar makanan, dan aku menyelamatkan seorang pria yang sedang dikejar. Bagaimana bisa itu San Beiting? Tidak, bukan. San Beiting, kebutaanmu sendiri telah tidak ada hubungannya denganku. Kau bersikeras mengatakan, aku adalah penyelamatmu. Kau bodoh. Urus juga sisanya. Ya Presiden. Presiden, saya tahu saya salah. Tolong ampuni saya. Kau bajingan tak tahu malu. Bawa mereka pergi. Presiden? Presiden Zhan. Fensing. Hari ini adalah jamuan keluarga kita. Aku ingin mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kamu adalah menantu keluar. Azan kami menantu perempuan yang baik. Ayo pergi. Ayo pergi ke jamuan keluarga. Bibi.
Aku tidak bisa menghadiri jamuan keluarga. Aku ingin mengakui sesuatu padamu. Sebenarnya, Sun Bliting dan aku menikah pura-pura. Ye Fansing, bangunlah. Sun Bliting tidak menyukai dirimu sama sekali. Kau sama sekali tidak boleh jatuh cinta padanya. Hati-hati. The film Kamu was baik-baik saja. translated and narrated by M Media. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Ye Fansing, apakah kamu masih ingat 3 tahun lalu, Jalan Chang'an? Jadi itu kau. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menggunakan gelar penyelamat untuk mengancammu, untuk menjagaku seumur hidup. Jika kau punya waktu, pergilah ke kantor urusan sipil. Mari kita bercerai. Ye Fansing, aku menyukaimu. Sun Bliting. Aku mengizinkanmu menyukaiku, tapi maka kau harus menyukaiku selamanya. Aku hanya akan mencintaimu di hidup ini. Mulai hari ini, apapun yang kamu suka, bahkan jika itu menara Eiffel, aku akan memberikannya padamu. Sekretaris Qin ada apa? Presiden, Grup Shinchan, yang baru saja Anda akuisisi, baru saja mengungkapkan berita. Setengah bulan yang lalu, seorang pekerja mengalami kecelakaan. Saya mengerti. Suruh seseorang selidiki masalah ini. Grup Shinchan, di Shengxi sekarang. Semua orang tahu bahwa aku adalah istri presiden. Dalam hal pekerjaan, sama sekali tidak ada ruang untuk kemajuan. Nyonya, mulai sekarang jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja pada saya. Nyonya, ini adalah proyek terbesar perusahaan kami bulan ini. Proposalnya, The film was saya sudah menuliskannya translated untuk and Anda. narrated by Nyonya M mulai Media. sekarang. Aku akan menjalankan tugas untukmu. Ye Fansing. Aku. Saya sedikit haus. Apakah anggota tubuhmu tidak utuh? Jika kamu haus, tidak bisakah kamu menuang air sendiri? Kamu bisa melayani nyonya teh dan air adalah kehormatanmu. Sekarang cepat pergi. Apa kamu tidak dengar nyonya menyuruhmu menuangkan air? Hari pertama kerja, dan kamu sudah ingin dipecat. Kamu memang. Grup Shinchan ini memang tidak sederhana. Baiklah. Aku pergi ambilkan nyonya terhormat. Segelas air. Pergi sana. Ye Fansing, mulai sekarang, sebaiknya kamu bersikap baik. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Air. Ye Fansing. Sikapmu barusan membuat saya sangat tidak puas. Minta maaf. Apa salahku? Kamu menyuruhku minta maaf. Nyonya menyuruhmu minta maaf. Apa kamu butuh alasan? Bagaimana cara minta maaf? Apa saya masih perlu mengajarimu? Minta maaf dengan membungkuk 90 derajat dan berlutut. Mengerti sekarang, cepat pergi. Apakah setiap karyawan Grup Shinchan sepertimu tidak bisa membedakan benar dan salah? Seseorang yang merayu untuk naik jabatan. Kau berharap kami tahu benar salah? Sungguh konyol. Jika kamu tidak minta maaf kepada istri ketua, apa kamu percaya saya akan segera meminta Departemen HR memecatmu? Maafkan aku. Ye Fansing, saya benar-benar tidak menyangka
bahwa suatu hari saya akan melihatmu begitu. Tunduk. Air. Air di sini. Gaun saya. Apa yang kamu lakukan? Gaun saya adalah Hermes edisi terbatas. Kau tak mampu ganti meski jual seluruh keluargamu. Kamu jelas-jelas menumpahkan cangkir itu sendiri. Apa hubungannya denganku? Saya pernah melihat gaun ini di majalah. Harganya 2 juta dolar AS. Edisi peringatan ini yang dirilis di musim semi. Hanya ada satu di dunia. Sunbathing membelinya untukku. Aku anggap terlalu jelek jadi tak pernah pakai. Itu sudah tidak terpakai di lemari. Gaunmu hanyalah replika. Yang asli ada di lemariku di rumah. Ini adalah Hermes edisi peringatan. Kamu belum tentu bisa membelinya bahkan dengan uang. Apa kamu benar-benar mengira kamu istri ketua? Itu benar. Aku adalah istri ketua. Kamu istri ketua. Apa yang kamu sombongkan? Istri ketua. Bisa pakai pakaian murah pedagang kaki lima. Naik sepeda listrik ke kantor. Lihat itu. Nyonya Zan. Itu kakak Chingsu. Dan bukan orang sepertimu yang berpakaian seperti pengemis. Cukup. Dia selalu suka menyombongkan diri di masa lalu. Aku dengar kau menikahi suami yang tidak berguna. Tidak heran, kau cemburu padaku. Suamiku bukanlah orang yang tidak berguna. Dia sangat ambisius. Suamimu cukup ambisius. Dia bahkan membiarkanmu mendapat promosi. Kau mengotori rok istri ketua. Cepat bayar ganti ruginya. Rok ini bernilai 2 juta dolar AS di pasaran. Demi kita sesama kolega, aku akan memberimu diskon. Cukup berikan 1 juta saja. Hanya barang kelas A saja. Dan kamu masih ingin memeras uang. Pertama, aku tidak mengotori rok ini. Kedua, rokmu ini adalah palsu. Mengapa aku harus dimanfaatkan? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memintanya menunjukkan bukti pembelian. Bukti pembeliannya. Hal semacam itu, mana mungkin aku membawanya? Kamu tidak punya. Aku punya. Ini adalah bukti pembelianku. Lihat itu. Ini sebenarnya benar-benar struk pembayaran Hermes. Mungkinkah rok nyonya itu benar-benar palsu? Sialan. Aku membayar agen pembelian ribuan untuk replika berkualitas tinggi ini. Mungkinkah ini benar-benar akan terbongkar? Apa yang terjadi? Kakak Wei Yue, Ye Fanxing, mengatakan rok Hermes nyonya adalah palsu. Dia bahkan mengeluarkan bukti pembayaran. Seleramu bagus. Anda yang menilai. Informasinya menunjukkan bahwa Ye Fanxing hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa membeli Hermes? Cukup, aku adalah anggota toko Hermes. Rok nyonya itu asli. Struk pembayaran Ye Fanxing adalah hasil Photoshop. Dasar tidak tahu malu. Membawa struk pembayaran palsu untuk menipu kami kan? Hermes selalu mengharuskan pembelian bundling. Aku lihat kau bahkan tidak mampu membeli paket pemula orang miskin. Dan kau masih bermimpi membeli rok edisi terbatas. Tolong. Karena kamu tidak percaya. Bukti pembelianku. Kalau begitu aku pastikan kau mengerti. Rok 2 juta dolar ini. Bagaimana bisa masih ada benang longgar? Ini pasti tanda anti pemalsuan kan? Kamu memakai ukuran M. Sebuah karya unik satu-satunya di dunia. Bagaimana mungkin ada ukuran M? Nyonya, ini apa sebenarnya yang terjadi di sini? Itu pasti pelayan rumah itu serakah. Dan diam-diam menukar gaunku. Jadi begitu? Ye Fanxing, Chingsu adalah kepala tim desain. Jaga sikapmu. Jadi istri ketua, punya hak istimewa seperti itu ya? Itu benar-benar membuatku melihatmu dengan cara baru. Ya Kim Sue, bukankah kamu bilang bahwa kamu adalah istri ketua? Kenapa kau tak biarkan kami bertemu dia? Bagaimana? Benar sekali, kami belum bertemu ketua. Nyonya, kapan kau akan mengajak kami bertemu ketua? Sialan Ye Fanxing, selalu membuatku masalah. Cepat atau lambat aku akan tendang kau keluar Xing Chen Group. Itu, Ketua Zan sangat sibuk dengan segudang urusan. Aku biasanya bahkan tidak bisa sering bertemu dengannya. Nyonya,
Aku dengar Ketua San menghabiskan banyak uang untuk membeli pabrik anggur kerajaan. Aku ingin tahu apakah kami dapat kehormatan untuk mengunjungi kilang anggurmu, ya Nyonya. Tolong aja kami melihatnya. Pabrik anggur kerajaan. Bukankah itu yang San Biting berikan padaku sebagai hadiah ulang tahun? Itu pabrik anggur kerajaan. Umumnya tidak terbuka untuk umum. Hanya Ketua Shen dan istri Ketua Shen yang bisa masuk. Melihatmu ragu-ragu seperti ini, mungkinkah kamu tidak bisa masuk? Siapa bilang aku tidak bisa masuk? Besok aku akan berada di pabrik anggur kerajaan, mengadakan pesta pribadi. Saat itu, semua orang dipersilakan datang dan bersantai bersama. Ye Fenxing, kau juga harus datang. Ini kesempatan bagus untuk membiarkanmu melihat jurang pemisah antara duniamu dan duniaku. Apakah dia benar-benar punya wewenang untuk masuk ke pabrik anggur kerajaan? Istri, cepat berikan aku kunci mobil. Jika sekretaris Ketua Shan mengetahui, aku diam-diam mengambil kunci ketua. Aku tamat. Sampah tidak berguna. Ketua Zan memiliki ratusan mobil di garasinya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Berikan barangnya padaku. Ini adalah kartu akses pabrik anggur kerajaan. Tidak bisakah kau mendapatkan sesuatu yang baru lain kali? Selalu gaya lama ini. Aku bosan memakainya. Istri, untuk apa kau membutuhkan kartu akses itu? Aku hanya penjaga pabrik anggur. Jika aku tertangkap, aku bisa berakhir di penjara. Berkencan dengan pria sepertimu. Benar-benar 8 kehidupan nasib buruk. Aku adalah istri ketua sekarang. Saat kau melihatku nanti, ingat untuk memanggilku Nyonya. Apel, istri ketua. Jangan mencari mati. Nyah. San Biting, katakan padaku jujur, apakah kamu punya orang lain di luar, suka main perempuan? Istri. Bagaimana mungkin aku mencari wanita lain? Apakah seseorang menyebarkan rumor tentangku di depanmu? Mengapa kamu begitu gelisah? Aku sebut ini pemeriksaan mendadak. Aku mengaturmu di grup Huachuan untuk menjadi direktur desain, dan kamu masih tidak puas. Mengapa kamu bersikeras pergi ke grup Xingjian untuk menjadi magang? Perusahaan baru lebih menantang, kau tahu. Kalau begitu aku akan memberimu kejutan. The Aku film akan was tidur sekarang. translated Sampai and jumpa sayang. narrated by M Media. Suruh seseorang jaga nyonya 24 jam sehari. Laporkan keberadaan nyonya kepadaku setiap saat. Ya ketua. Seperti yang diharapkan dari pabrik anggur kerajaan. Ini benar-benar megah. Dunia orang kaya ini benar-benar di luar imajinasi kita. Bahkan kandang anjing ini adalah Hermes. Kakak Junjiao, cepat bantu aku mengambil 2 foto agar aku bisa mempostingnya di momenku. Nyonya, gaunmu adalah koleksi runway Chanel bukan? Sangat cocok dengan temperamenmu. Jika kamu menyukainya, nanti akan kubelikan 2 lagi untukmu dengan gaya lain. Terima kasih banyak Nyonya. Nyonya sangat murah hati. Selama aku lebih menjilat Nyonya, promosi ke markas besar Huachuan mungkin bisa tercapai. Bukankah ini milik San Biting, kilang anggur yang dia berikan padaku? Aku tidak menyangka si udik ini benar-benar muncul. Pakaian murahan ini sungguh memalukan. Gaun yang kupakai ini adalah model baru dari LA, bukan pakaian murahan. Dia hanya seorang wanita malang yang merangkak naik. Dia mungkin tidak mampu membeli satupun barang desainer seumur hidupnya. Siapa itu? Aku. Noda di gaunnya King Sui. Bukankah itu dari saat aku sedang memakai riasan dan terkena alas bedak? Gaunmu bagaimana bisa aku merasa sedikit familiar? Tentu saja sekarang terasa akrab. Koleksi runway Chanel. Kamu, bahkan jika kau berjuang 10 tahun, kamu tidak akan mampu membeli sehelai pun. Bodoh. Baiklah, berhenti membuang kata-kata untuk si udik ini. Ayo masuk. Selamat datang semuanya di pesta pribadiku. Masuklah.
Apa yang dilakukan Yer King Sui bisa juga secara terbuka dan terhormat membuka kilang anggurku. Ayo semuanya. Bukankah ini kilang anggur yang terkenal dan mahal? Mengapa semuanya anggur murah? Saya mendengar pabrik anggur kerajaan mengumpulkan anggur termahal di dunia. Air kehidupan. Keluarkan agar semua orang bisa melihat. Dasar udik, kamu bahkan tidak mengerti anggur kan? Anggur apa yang akan kamu cicipi? Siapa bilang saya tidak mengerti? Saya adalah seorang sommelier profesional. Aku sudah hadiri banyak jamuan. Aku bahkan diundang ratu negara Eropa untuk menghadiri sebuah pertemuan. Tapi apa? Ye Fensing, Nyonya bisa mengundangmu ke sini, ke tempat mewah seperti ini. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, maka keluarlah. Baiklah. Bukankah kamu hanya ingin melihat anggurnya? Aku akan membawakannya untukmu sekarang. Bawakan aku botol yang paling mahal. Saya ingin melihat trik apa yang kamu mainkan. Nyonya, ini adalah anggur yang Anda minta. Aneh, punggung orang ini. Mengapa terlihat begitu akrab? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan. Cepat pergi. Ya, Ya Tuhan. Mungkinkah ini yang legendaris? Sampainya Maners Hidayah tahun 2017. Edisi terbatas. Ini disebut sebagai air kehidupan. aku tahu anggur ini. Hanya ada satu botol di dunia. Tak ternilai harganya. Ye Fensing, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Bagaimanapun, ini adalah seumur hidupmu. Satu-satunya kesempatan untuk melihat anggur semahal ini. Brankas ini memiliki kunci kata sandi. Jika kamu tidak membukanya, bagaimana saya tahu apakah itu asli atau palsu? Brankasmu transparan. Tidak bisakah kamu melihatnya? Lihat saja dari sini. Ini adalah air kehidupan. Kamu masih ingin meminumnya. Apakah saya meminumnya atau tidak itu tidak masalah. Saya hanya melihat bahwa rekan-rekan saya semuanya ingin mencicipinya bukan? Ya Nyonya, tolong bukalah. Biarkan kami memanjakan mata dengannya. Saya katakan Nyonya, Anda tidak mungkin lupa kata sandi brankas Anda sendiri, bukan? Siapa bilang aku tidak tahu? Kilang anggur ini milik Nyonya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kata sandinya? Nyonya, tolong bukalah dan biarkan kami melihatnya. Benar sekali. Semua orang tidak sabar sekarang. Baiklah. Bagaimana mungkin kata sandinya salah? The film was translated Bahwa? and narrated by M Media. Ada terlalu banyak kata sandi di rumah. Aku tidak bisa mengingatnya sekarang. Nyonya kata sandi sepenting itu. Kamu tidak mungkin melupakannya. Ini seharusnya tidak terjadi. Karena dia sama sekali bukan istri ketua. Ye Fensing, sebaiknya kau berhenti sekarang. Jika dia bukan istri ketua, lalu apakah kau? Benar. Saya adalah istri ketua. Bagaimana Ye Fensing bisa membuka? Apakah air kehidupan aman? Apa yang terjadi? Nama belakang Ye Fensing juga Yi. Kalian bilang, mungkinkah dia benar-benar istri ketua? Nyonya, apa sebenarnya yang terjadi? Ye Fensing, aku benar-benar meremehkanmu. Ketidakmaluanmu telah mencapai tingkat baru. Kau berani bersekongkol dengan pelayan kilang anggur. Diam-diam ubah kata sandi brankas. Apa? Ye Fensing bersekongkol dengan pelayan kilang anggur untuk merusak kata sandi. Tepat sekali. Ye Fensing, saat kita magang bersama, dia sudah tidak jujur. Apakah kau sudah sadar sekarang? Jangan kira hanya karena kau pakai trik-trik kecil licik itu, kau akan benar-benar menjadi lebih unggul. Cara Anda memeras otak. Seperti badut belaka. Ye Fensing,
Kau sudah cukup buat masalah kan? Ini adalah kilang anggur kerajaan. Jika kau berani tidak menghormati nyonya lagi, keluar. Tepat sekali. Kau orang miskin, masih mencoba menyamar sebagai istri ketua. Sungguh memalukan. Nyonya jangan pedulikan dia. Kalau begitu cepat, mari kita lihat air kehidupan ini. Baiklah kalau begitu. Ya Tuhan, aku dengar bahwa Ketua Shen membawa ini dari luar negeri. Ini barang berharga, bernilai lebih dari 1 juta. Ini. Anjing ini terlihat sangat galak. Aku dengar, hanya Ketua Zan dan istri Ketua Zan yang bisa mendekatinya. Mengapa kamu kembali? Lucas lama tidak bertemu. Ye Fensing. Ini adalah seekor Doberman, anjing terkenal yang bernilai lebih dari 1 juta. Singkirkan tanganmu dari anjingku. Apa kau tidak mempertimbangkan statusmu? Apa kau pantas? Anjingmu. Lalu, siapa nama anjing ini? Aku. Bahkan anjing pun punya nama kan? Apalagi anjing peliharaan yang begitu berharga. Melupakan kata sandi brankas rumah Anda. Itu satu hal. Tapi Anda belum melupakan nama anjing Anda kan? Siapa bilang aku lupa? Wang Cai. Wang Cai. Menamai anjing Anda yang seharga 1 juta ini. Bukankah itu terlalu norak? Apa yang kau tahu? Nama desa memudahkan perawatan. Wang Cai, kemarilah. Aneh. Mengapa rasanya anjing ini tidak dekat dengan nyonya? Kau tidak punya daya tanggap. Mengapa kau berteriak omong kosong? Nyonya, apa kau baik-baik saja? Saya akan baik-baik saja. Lucas sedang bermain permainan. Kejar-kejaran dengan nyonya, terhormat Anda. Lucas, King Sui, kamu baik-baik saja. Kunci dia. Tanpa izinku, dia tidak diizinkan keluar. Tapi ini anjing kesayangan Ketua. Bagaimana bisa dikurung begitu saja? Nona Ye, Bawa Lucas pergi, dan rawat dia baik-baik. ya, Ye Fensing, kau punya nyali. Pengawal itu memanggil Nona Ye. Saya juga bermarga Ye. Apakah ada masalah? Pengawal itu memanggil kakak Cingsu. Apakah Ye milik nyonya sama dengan milikmu? Pengawal beritahu wanita celaka ini. Siapa pemilik sebenarnya dari perkebunan ini? Nyonya, seluruh pabrik anggur kerajaan ini milik Anda. Apa kau dengar itu, Ye Fensing? Seluruh kilang anggur kerajaan ini adalah milikku. Kau boleh pergi dulu. Ya. Mungkinkah saya salah? Ye Fensing, barusan kau menghasut. Anjing nyonya menyebabkan masalah di pesta. Kenapa kau tak cepat minta maaf pada nyonya? Bahkan anjing harus kenal tuannya. Kau bahkan tak lebih buruk dari anjing. Kau wanita celaka. Siapa yang kau sebut anjing? Sialan. Wu Tian berulang kali memperingatiku. Botol anggur ini sangat mahal. Ye Fensing, kau sudah keterlaluan. Kau menghancurkan air kehidupan. Anda, ini adalah anggur edisi terbatas yang bernilai puluhan juta. Apa kau tidak suka meminumnya? Baiklah, sekarang aku biarkan kau minum sepuasnya. Bawa dia keluar untukku. Apa maksud Anda? Lepaskan saya. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lakukan? Lemparkan dia. Basuh bau tidak pantasnya. Sesuai perintahmu, nyonya. Lepaskan saya. Semuanya berhenti. Mari lihat, siapa berani sentuh nyonya. Nyonya. Anda baik-baik saja. Siapa orang ini? Mengapa dia tiba-tiba masuk? Mengapa aku merasa dia sedikit familiar? Sekretaris Qi, Sekretaris Qi. mengapa Anda kembali? Sekretaris utama di sisi Ketua Zan. Apa yang harus kulakukan? Mungkinkah identitasku akan terbongkar? Nyonya. Mereka, tidak. Nyonya berulang kali menginstruksikan saya untuk menyembunyikan identitasnya. Saya sama sekali tidak bisa mengungkapkan identitas Nyonya. Nona Ye, maafkan saya salah mengenali Anda. Kalian berani sekali. Kalian berani masuk tanpa izin ke pabrik anggur kerajaan. Hajar mereka. Usir mereka. Apa yang kalian lakukan?
Ini istri ketua, beraninya kalian tidak menghormati istri ketua. Apa kalian sudah punya nyali sebesar makan tutul? Istri ketua apa? Berani buat masalah di pabrik anggur kerajaan. Apa kalian mencari mati? Bawa mereka pergi. Nyonya, bagaimana penampilan saya barusan? Apakah saya cukup cerdik? Pintar apa sih pintar? Kamu hampir membongkar identitas saya. Anda benar-benar istri ketua. Nyonya, saya salah. Kamu dan Ye King Sui, apa hubungan kalian? Dia sudah menjadi pacar saya selama 3 tahun. Pacar? Jadi itu berarti kamu sudah membantunya mencuri banyak hal selama bertahun-tahun bukan? Saya biasanya hanya mengambil pakaian Anda yang tidak Anda pakai. Saya tidak mencuri apapun yang lain. Nyonya, saya salah. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kalau begitu kau harus bantu sembunyikan identitasku. Jika mereka tahu tentang identitas saya, maka saya akan menuduhmu mencuri. Lalu, saya akan memastikan kamu membusuk di penjara. Baiklah, saya tahu identitas Anda sekarang. Saya pasti akan merahasiakannya. Sekretaris G, masalah di sini. Saya serahkan padamu untuk saat ini. Saya harus pergi bekerja sekarang. Benar, air kehidupan itu rusak. Nanti saya pribadi akan meminta maaf kepada ketua Anda. Nyonya karyawan grup Xingchen memperlakukan Anda seperti ini. Mengapa Anda masih ingin kembali bekerja? Tentu saja saya melakukannya untuk menangkap hama-hama itu yang melakukan perbuatan buruk. Selain itu, saya tidak bisa hanya mundur setiap kali saya menghadapi kesulitan. Jika itu masalahnya, saya hanya akan bisa tinggal di bawah perlindungan Sun Biting. Tetap di sisi ketua Shen? Bukankah itu bagus? Tidak. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Anda istri ketua? Bagaimana bisa bahkan sekretaris utama ketua Sun tidak mengenali Anda? Tepat sekali. Bagaimana mungkin sekretaris Qi tidak mengenali istri ketua? Saya melihat sekretaris Qi memperlakukan Ye Fanxin dengan sangat hormat. Mungkinkah Ye Fanxin istri ketua? Nama belakang Yi Fanxin juga Yi. Dan dia bahkan tahu. Kata Sandi Brankas. Mungkinkah dia adalah istri ketua? Tidak mungkin. Suami Yi Fanxin hanyalah seorang pecundang. Bagaimana mungkin dia ketua? Sejujurnya, Ketua Zan dan saya menikah secara diam-diam. Tak heran sekretaris kita mengenalku. Bukankah itu sangat wajar? Benar, saya rasa saya pernah mendengar rumor bahwa Ketua Zan dan istrinya menikah secara diam-diam. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Ketua Zan menyukai seorang udik seperti Yi Fanxin? Tapi, barusan sekretaris Qi memperlakukan Yi Fanxin dengan sangat hormat. Sejujurnya dengan kalian, sekretaris Qi dan Yi Fanxin berselingkuh. Seseorang seperti Yi Fanxin yang melihat pria dengan sedikit kekuasaan tidak sabar untuk melemparkan dirinya padanya. Astaga. Yi Fanxin adalah wanita bersuami. Dan dia merayu sekretaris Qi. Itu menjijikkan. Itu Nyonya. Saya sangat menyesal. Saya lancang barusan. Lupakan saja, tidak apa-apa. Si miskin Yi Fanxin itu. Dia selalu suka bersikap sok. Jangan sampai dia menipu kalian. Itu saja. Yi Fanxin, cepat atau lambat aku akan membuatmu membayar harganya. Kemana Anda pergi? Urus urusanmu sendiri. Hai, apa kau gila? Kenapa kau merebut kunciku? Ini adalah mobil ketua yang tidak terpakai. Saya perlu mengembalikan kunci mobil kepada ketua. Biarkan saya memberi Anda nasihat. Jangan memprovokasi Ye lagi. Ye Fanxin, Kau malah memihak wanita sialan itu. Kau bilang dia tidak merayumu. Anda tidak masuk akal. Ini nasihat saya untuk Anda. Kalau tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Mari kita putus. Ini rumah saya. Anda tidak perlu datang ke sini lagi. Baiklah, kita putuskan. Nyonya tua sudah lama toleransi kau si pecundang. Sudah lama. Kalau begitu putus saja. Dasar sampah. Nyonya, ini kopi yang Anda minta. Sudah hampir waktunya kerja. Yi Fanxin ini, kenapa dia belum datang juga? Apa buru-buru? Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Yi Fanxin, jika bukan karena kau, bagaimana mungkin aku kehilangan Wu Tian mesin tarik tunai ini? Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Nyonya, lihat dia. Dia terlihat seperti badut.
Ye Fanxing. Selamat pagi. Apakah kamu menganggap ini lucu? Cukup lucu sebenarnya. Lagi pula berurusan dengan orang sepertimu. Yang tidak tahu malu. Tidak perlu bermain adil kan? Benar. Kamu benar-benar membosankan. Jangan kira trik kecil ini. Kamu bisa menendang saya keluar dari perusahaan. Biarkan saya memberitahu Anda. Sama sekali tidak mungkin, begitukah? Kalau begitu, mari kita lihat saja nanti. Selama jam kerja, apa yang kalian semua lakukan di sini? Perusahaan baru saja diakuisisi. Kinerja merosot tajam. Bagaimana jelaskan ini ke kantor pusat? Saat ini, proyek manajer umum Shidi Changnan adalah prioritas utama. Beberapa dari kalian ikut saya. Kau bereskan ini. Akun manajer Shang ini. Mengapa bulan lalu? Secara tidak dapat dijelaskan. Menerima 5 juta. Perusahaan baru diakuisisi grup Wachuan. Kuartal ini, kinerja departemen desain kita benar-benar berantakan. Apa saran kalian semua? Kakak WW, kinerja kuartal ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada kami. Angkatan magang baru ini, kemampuan bisnis mereka terlalu buruk. Kami semua sibuk melatih para magang. Kinerja telah menurun. Jika ketua dan manajer umum Wen menyalahkan kami, apalagi kalian semua, bahkan aku pun akan dipecat. Saat ini kita harus segera mencari cara untuk mengembalikan kinerja proyek Changnan. Siapa di antara kalian yang akan menindaklanjutinya? Penanggung jawab proyek Changnan adalah manajer umum Shi dari grup Lantian. Dia seorang mesum besar. Aku tidak mau. Manajer aku juga tidak bisa. Aku sedang menangani proyek mal kota keuangan. Aku tidak akan punya waktu untuk yang lain. Kak Wei, saya juga tidak bisa. Saya baru-baru ini mendesain untuk rumah baru Nona Xia. Anda tahu Nona Xia, dia juga klien yang menuntut. Seperti hitam warna-warni. Yang membuat saya cukup menarik diri. Aku sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Aku merasa tidak enak badan. Aku tidak bisa menanganinya. Semua orang membuat alasan satu persatu. Dan proyek Changnan tidak ditindaklanjuti. Apa kalian semua tidak mau bekerja lagi? Kakak WW, aku punya kandidat yang sempurna. Siapa? Ye Fanxing. Kakak Wiwi, Anda mencari saya. Fanxing. Ketua Shi dari Lantian Group adalah klien terbesar kita. Kuartal ini. Aku mempercayakan proyek ini padamu untuk dinegosiasikan. Jangan mengecewakanku. Ketua Shi dari grup Lantian. Ye Fanxing. Bukankah kamu yang terbaik dalam negosiasi? Kolaborasi untuk proyek. Lakukan dengan baik dan amankan proyek grup Lantian. Mungkin kau bisa dipromosikan lebih awal. Selama kamu mengamankan kolaborasi ini, kamu akan menjadi karyawan resmi dari grup Xingchen. Saya ingin melihat apa yang sebenarnya direncanakan orang-orang ini. Baik, saya akan memberikan yang terbaik dan menandatangani perjanjian. Bagus sekali. Grup Xingchen kita membutuhkan karyawan sepertimu. Tidak berguna. Apakah Ye Fanxing ini sudah gila? Grup Lantian praktis, PSU di industri. Masuk tapi tak keluar. Bahkan atasan kita tidak bisa menangani mereka. Dia pikir bisa amankan kolaborasi itu? Mungkin diranjang. Dia benar-benar bisa menangani ketua Shi. Ketua Shi ini adalah seorang playboy terkenal. Aku dengar dia pernah buat seorang wanita masuk rumah sakit jiwa sebelumnya. Kali ini Ye Fanxing mungkin dalam bahaya besar. Rasakan. Siapa suruh dia suka pamer? Ye Fanxing, apakah Anda akan bertemu Ketua Xie untuk membahas kolaborasi? Ya, saya baru saja menjadwalkan pertemuan dengan Ketua Shi untuk jam 3 sore. Itu hati-hati. The film was Ketua Shi translated bukan orang and baik. narrated by M. Jika Anda Media. menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera lari. Apa maksudmu?
Nyonya. Lihatlah cupang di lehernya itu. Sepertinya tadi malam cukup intens. Ye Fensing. Kinerjamu tadi malam. Ketua Shi pasti sangat puaskan. Kau pikir semua orang seperti kau, menggunakan cara-cara tidak bermoral? Ye Fensing, kontrak proyek Ketua Shi, apakah kamu menandatanganinya? Itu. Saya tidak menandatangani proyek Ketua Shi. Setelah semua itu, kamu tidak mengamankannya juga. Proyek Changnan. Proyek Changnan Ketua Shi, sangatlah penting. Pesanan 30 juta dirusak olehmu. Bisakah kamu menanggung jawabnya? Ye Fensing. Kinerja perusahaan kita kuartal ini, peningkatan, bergantung pada pesanan Ketua Shi. Tidak mungkin tadi malam. Kamu tidak melayani Ketua Shi dengan baik. Itulah sebabnya dia tidak menandatangani kontrakan. Ya Kim Sue, berhenti memfitnah orang. Grup Lentian mengumumkan kebangkrutan. Pukul 8 pagi ini. Apakah kalian semua tidak membaca berita? Apa? Grup Lentian bangkrut. Ya Tuhan. Lantian Group bagaimanapun juga adalah salah satu dari 3 raksasa properti teratas Nancheng. Ternyata bangkrut dalam semalam. Kita hancur, kinerja tim desain kita tidak akan mencapai target. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun saya tidak mendapatkan kerja sama grup Lantian, tapi saya mendapatkannya. Proyek grup Huachuan. Grup Huachuan benar-benar membeli tanah di Chengnan dan juga akan mendirikan distrik komersial senilai 100 juta. Ya Tuhan, apakah aku bermimpi? Fensing kamu hebat. Berhasil mengamankan proyek Huachuan Group. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Yi Fensing bisa mengamankan kontrak grup Huachuan? Bukankah ada kesalahpahaman? Kontrak ini palsu. Palsu. Ini memiliki tanda tangan pribadi dari Ketua Grup Huachuan dan stempel perusahaan. Buka mata Anda dan lihat baik-baik. Apakah ini asli atau palsu? Tanda tangannya jelas palsu. Segelnya juga palsu. Ye Fensing, tidakkah kamu melihat orang macam apa dirimu? Untuk juga mengamankan proyek Huachuan. Beraninya kamu. Berani menipu orang dengan kontrak palsu. Siapa bilang kontraknya palsu? Manajer umum Wen, Anda sudah kembali dari perjalanan bisnis Anda. Ini adalah Ketua Shan, Ketua Grup Huachuan. Hari ini, dia di sini untuk memeriksa perusahaan kita. Ternyata Ketua Zhan. Huachuan sudah mengamankan proyek di Chengnan. Bekerja sama dengan Xing Chen. Kontrak ini asli. San Biting, lancang, Ketua Grup Huachuan. Nama terhormat Ketua Zhan. Apakah itu untuk kau sebutkan begitu saja? Aku. Minta maaf. Apa kau tuli? Ketua Zhan menyuruhmu meminta maaf. Kau masih mau pertahankan pekerjaanmu. Maaf Ketua Shan. Aku menyuruhmu untuk minta maaf padanya. Ketua Zhan, aku seorang supervisor. Minta maaf pada karyawan. Ini bukan begitu. Ketua Shan menyuruhmu meminta maaf, jadi minta maaf saja. Kenapa kamu berlama-lama? The film was Fensing, aku minta translated maaf. and Jika aku narrated melihat by lagi, M Media. siapapun di perusahaan mengintimidasi karyawan, menyalahgunakan kekuasaan, mereka semua akan dipecat. Ya Ketua Shan, saya pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Kamu, ikut aku ke kantor. Baiklah. Nyonya, kenapa kau tidak bicara? Ya. Ketua Zhan sepertinya cukup akrab dengan Yi Fensing. Aku. Huachuan kali ini menandatangani dengan perusahaan kami kontrak senilai 100 juta. Pastikan untuk menangani serah terima dengan benar. Jika terjadi kesalahan, ada dari kalian yang akan punya pekerjaan. Kau. Ikut aku sebentar. Ya. Istri, Kita sepakat. Anda tidak akan mengganggu pekerjaan saya. Tapi Anda diam-diam datang untuk memeriksa. Saya tidak percaya. Ketua Grup Huachuan yang terhormat akan menarik kembali kata-kata Anda. jangan khawatir. Kamu akan bekerja di Xing Chen. Aku akan memberitahu para eksekutif itu untuk menjagamu dengan baik. Tidak ada orang lain yang tahu identitasmu. Anda membiarkan mereka merawat saya dengan baik. Ada apa? Mereka merawat saya dengan baik. Tidak perlu lain kali. Anda sama sekali tidak boleh mengungkapkan bahwa saya adalah istri ketua. Identitas ini, kalau tidak saya akan gagal di langkah terakhir. Mengerti.
Istri. Ketua. Betapa memalukannya. Saya ada hal lain yang harus dilakukan. Bicaralah. Ketua. Penerbangan SOR Andaka, Eropa. Kita harus berangkat sekarang. Bukankah kau istri Ketua Zan? Kenapa saat Ketua Zan tiba, kau bahkan tidak menyapanya? Kakak Wewe, bukankah sudah kubilang? Ya aku, menikah secara diam-diam dengan Ketua Zan. Pernikahan rahasia. Bagaimana orang lain bisa tahu? Kontraknya nyata. Kenapa kau bilang itu palsu? Grup Wachuan sebenarnya melakukannya demi aku. Itulah mengapa mereka bekerja sama dengan kita. Ye Fencing dan Sekretaris Qi terlibat. Aku tidak tahan. Dia mengambil jalan pintas seperti itu. Itulah mengapa aku sengaja mengatakan itu. Jadi begitu. Selamat pagi, Fansing. Selamat pagi. Fansing. Saya selalu berpikir sebelumnya, Anda adalah TP yang demi uang, tidak akan berhenti pada apapun, untuk naik ke atas. Tapi selama ini, menghabiskan waktu bersama, tentang apa yang terjadi sebelumnya, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Kita semua rekan kerja. Mari kita saling membantu di masa depan dan bergaul dengan baik. Fansing, kamu sangat baik. Ngomong-ngomong, saya dengar 3 hari dari sekarang, Huachuan Group akan mengadakan konferensi proyek. Rencana desain untuk Changnan ini adalah proyek kunci. Mengenai rencana itu, apapun yang tidak Anda pahami, saya bisa membantu Anda. Dia tidak butuh bantuan apapun. Proyek Wachuan. Aku akan hadir sebagai perwakilan. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa kau tidak mengerti bahasa yang jelas? Proyek Changnan. Dan kamu Yi Fencing, tidak ada hubungannya sama sekali. Karena kontrak ini ditandatangani oleh kakak Chingsu kita. Ya Kim Sui, Anda ingin mengklaim pujian dan naik jabatan. Saya tidak keberatan. Tapi mengapa mengambil kerja keras saya? Ye Fencing. Konferensi proyek Wachuan. Milikku. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Identitas apa yang kau miliki? Dan ingin pergi ke konferensi proyek? Apa yang terjadi? Kakak Wewe. Ye Fencing bilang. Proyek Wachuan ditandatangani olehnya. Ribut ingin pergi ke konferensi. Proyek Changnan ditandatangani oleh Chingsu. Konferensi proyek, undangannya terbatas. Kau hanya seorang magang, jadi kau tidak perlu hadir. Kontrak itu ditandatangani oleh saya. Kalian semua sangat menyadari mengapa Anda merebut barang-barang saya dan mengklaimnya untuk diri sendiri. Ye Fencing, ketika kau punya kekuasaan dan pengaruh, baru bicara padaku tentang keadilan. Bodoh, grup Wachuan hanya menandatangani kerjasama karena menghormati nyonya. Baru saja menandatangani kerjasama. Jika kau tidak menempel pada Sekretaris Qi, bagaimana kau bisa mendahului nyonya dan mengamankan kerjasama? Aku sudah melihat orang-orang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat orang yang serendah dirimu. Jadi, hanya karena saya, hanya seorang magang, Anda bisa menggertak saya sembarangan dan merebut barang-barang saya. Benarkah begitu? Kau harus melihat baik-baik dirimu sendiri. Hanya kau masih ingin menghadiri konferensi proyek. Baiklah. Proyek Wachuan akan ditangani oleh Chingsu. Ye Fencing, kau bisa bantu saja. Chingsu. Ye Fencing. Bahkan jika proyek itu ditandatangani olehmu, jadi kenapa? Lihatlah orang-orang ini. Siapa yang bersedia membantumu? Fansing, saya minta maaf. Saya tidak bisa membela Anda kali ini. Tidak apa-apa. Jangan pedulikan mereka. Penjilat itu. Aku tidak hanya akan menghadiri konferensi proyek. Aku akan buat penampilan memukau dan mengejutkan mereka semua. Suami. Konferensi proyek dalam 3 hari. Aku ingin hadir. Istri. 3 hari dari sekarang adalah ulang tahunmu. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun untukmu pada konferensi proyek dan mengumumkan kepada semua orang identitasmu. Kamu tidak bisa menolakku. Baik. Ketua Wen, kau mencariku. Wei Wei.
Saya baru saja menerima pemberitahuan. Ketua Shan akan, pada konferensi proyek, merayakan ulang tahun Nyonya. Kali ini Anda harus memanfaatkan kesempatan dan tampil dengan baik. Ketua Wen, saat aku menangani sesuatu, bukankah kau merasa tenang? Benar. Insiden sebelumnya di lokasi konstruksi mengenai dana. Apakah ada pergerakan dari mereka? Para pekerja migran itu, sepertinya sudah tenang. Setengah dari lanskap komersial di Chengnan, milik Ketua Shan, orang ini hanya perlu menggerakkan jari dan membuat pasar saham di Chengnan berguncang. Nyonya telah berada di perusahaan selama periode ini. Seharusnya tidak ada apapun yang tidak dia puaskan. Ketua Wen, pendatang baru ini, Nyonya magang. Siapa sebenarnya dia? Apa maksudmu? Siapa sebenarnya Nyonya itu? Bukankah sudah kubilang? Karyawan magang baru itu. Apakah dia Nyonya itu? Tapi ini, para magang baru, ada beberapa dari mereka. Istri pria terkaya Nanchen. Pasti yang paling memukau. Wanita yang paling bersinar. Di antara keramaian. Apakah matamu hanya untuk pajangan? Apakah itu untuk hiasan? Ketua Wen. Maka Nyonya itu pasti, Yi Qingsu. Di antara para magang ini, Yi Qingsu adalah yang paling menonjol. Jangan khawatir, aku merawatnya dengan baik. Aku hanya bertanya, untuk memastikan. Untuk berjaga-jaga. Nama belakang Nyonya memang Ye Qingsui pastilah Nyonya. Pada saat kritis ini, kita sama sekali tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Ya. Mengapa Presiden terus memanggil Ye Fensing ke kantornya? Menurutmu, Presiden Zhan dan Ye Fensing membicarakan apa? Ayo kita lihat. Apa yang sedang kau lakukan? Itu, apa yang kamu katakan kepada Presiden? Apa itu urusanmu? Hai Ye Fensing. Jika kamu berani berbicara omong kosong di depan Presiden, kamu tamat. Kau sangat angkuh. Apa kau ingin aku memanggil Presiden Shan? Kemari, kau bisa tanya langsung padanya, apa dia? Katakan padaku, Ye Fensing, Presiden Zhan baru saja memanggilmu untuk melakukan apa? Mengapa aku harus melapor padamu? Kamu jangan berpikir bahwa hanya karena Presiden Zhan membantumu, dia akan selalu mendukungmu. Jauhi Presiden Zhan. Dia bukan seseorang yang bisa kamu inginkan. Tidakkah kamu melihat statusmu sendiri? Suami kakak Qingsu, dan kamu berani menggodanya. Apa aku perlu merayunya? Kamu. Hei! Kau hanya simpanan yang mengandalkan pria untuk naik jabatan. Aku memperingatkanmu. Jauhi Presiden Zhan. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengganggumu? Karyawan grup Xinjiang. Apakah ini kualitas yang kalian miliki? Secara terbuka bermain trik di perusahaan. Berkelompok mengintimidasi karyawan. Tak ada yang mau kerja di sini lagi. Presiden Zhan, aku tidak menindas karyawan manapun. Aku hanya tidak sengaja mendorongnya sedikit. Nyonya, tolong bantu aku. Presiden Zhan, aku bisa membuktikan bahwa Shaolin tidak sengaja melakukannya. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Ya Presiden Zhan. Presiden Shan, sudah waktunya pergi. Nyonya, itu semua berkatmu barusan. Kamu membuatku takut setengah mati. Ini pasti pengaruh besar Nyonya. Aku hampir berpikir, aku akan dipecat. Ye Fensing, jauhi ketua. Mengerti? Hei Fansin. Kenapa aku merasa Ketua Zhan dan Yi Qingsue tidak terlalu dekat? Indra keenammu cukup akurat. Lagi pula, cara Ketua Shan menatapmu benar-benar penuh kasih sayang. Mungkinkah? Hentikan. Jangan bicara omong kosong. Jika Ye Qingsue sampai mendengarnya, dia akan menceramahiku lagi. Selama jam kerja, siapa yang menyuruhmu membaca omong kosong ini? Aku sedang mencari inspirasi. Rumahmu bukan di laut. Mengapa kau ikut campur terlalu banyak? Ini adalah cetak biru desain. Wacuan, ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Juga, data desain ini hanya kamu yang tahu. Revisi dan kirimkan padaku. Proyek untuk Chengnan tidak ditindaklanjuti olehku. Mengapa aku harus membantumu?
Proyek ini untuk kakak Weiwei. Siapa yang menyuruhmu membantuku? Jika kamu tidak melakukannya, baiklah, aku akan memberitahunya sekarang. Kakak Weiwei dan menyuruhnya memecatmu. Kalau begitu pecat saja aku kurasa. Bagaimanapun, jika proposal desain Huachuan Group memiliki masalah, apa kau pikir kau akan dipecat? Baik. Lalu apa sebenarnya yang kamu butuhkan untuk melakukannya? Aku sedikit haus. Bisakah kau menuangkan secangkir kopi untukku? Kamu, proposal desain Changnan. Hanya, Ye Fensing bisa lakukan ini di seluruh perusahaan. Kita tak boleh buat kesalahan sama sekali. Saat genting ini, baik kopikan. Aku akan menuangkannya untukmu. Ini kopimu. Lenganku terasa sedikit pegal. Kepalaku juga sedikit sakit. Bagaimana kalau kau memijatku? Jika aku merasa nyaman, mungkin inspirasi akan datang. Ye Fensing, jangan memancing masalah. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu proposal desain Chengnan, kau harus mengoptimalkannya sendiri. Jika ada masalah yang muncul, kau juga akan bertanggung jawab. Karena kau bertanggung jawab, aku masih berharap untuk berkinerja baik pada proyek grup Huachuan. Jika aku bisa mendapatkan apresiasi Ketua Zan, aku mungkin dipromosikan ke kantor pusat. Aku tak bisa biarkan Ye Fensing hama ini merusak segalanya. Aku akan menggosoknya untukmu. Kopi ini sedikit dingin. Aku masih ingin minum air hangat 37 derajat. Ye Fensing, cukup. Baiklah, kalau begitu. Jika aku haus dan tidak nyaman, aku mungkin saja tidak bisa memikirkannya. Kau mungkin tidak ingin biar aku bantu revisi proposal itu. Aku rasa kamu sengaja melakukannya. Iya, aku sengaja melakukannya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Baiklah. Aku akan menuangkannya untukmu. Ini yang kamu inginkan, air hangat 37 The derajat. film was translated and narrated by Ye M. Fensing. Jika kamu tidak merevisi proposal ini dengan baik, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ya Kim Sui. Aku ingin kau kembalikan semua kebohonganmu. Satu persatu. Fensing, ini data yang teman keuanganku. Susun. Benarkah? Terima kasih Jun Xiao. Aku akan mentraktirmu makan nanti. Tidak masalah. Tapi ngomong-ngomong, kau butuh formulir pengiriman uang ini untuk apa? Tentu saja ini untuk membasmi beberapa hama. Cek siapa yang bertindak mencurigakan secara pribadi. Mungkinkah dia menggelapkan dana? Ketua Zan akan merayakan ulang tahun istrinya. Pada rapat proyek, setiap orang akan dipotong 2.000 dari gaji mereka untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk istrinya. Apakah ada yang keberatan? Aku keberatan. Kau menggunakan uang kami untuk mencari muka. Dan kau mendapatkan semua keuntungan. Kami yang menanggung kerugian. Aku tidak ingin menjadi kambing hitam. Baiklah Ye Fensing. Kamu tidak mau rugi kan? Kalau begitu jangan datang ke rapat proyek. Ada apa? Nyonya kakak Weiwei baru saja mengumumkan bahwa Ketua Zan akan merayakan ulang tahun Anda di rapat. Kami saat ini sedang mengumpulkan dana untuk menyiapkan hadiah untuk Nyonya. Benarkah? Terima kasih semuanya. Istri Ketua Zan juga akan menghadiri rapat proyek. Tidak mungkin kebetulan seperti itu kan? Nyonya, kau dan Ketua Zan menikah diam-diam kan? Maksud Anda Ketua Zan tidak mencoba untuk di rapat proyek mengambil kesempatan ini untuk buat pengumuman resmi ke seluruh dunia kan? Baiklah. Semuanya silakan kembali bekerja. Nyonya silakan lewat sini. Nyonya. Pada hari rapat, saya akan membuat Ye Fensing bekerja lembur. Dia pasti tidak akan membuat masalah di rapat. Bagus sekali. Kakak Weiwei, lakukan pekerjaan Anda dengan baik dan di masa depan Anda akan diberi imbalan yang setimpal. Baik Nyonya. Kalau begitu saya akan mulai bekerja. Berikan instruksi jika ada sesuatu.
Wu Tian. Istri Ketua Zan. Apakah dia masih berlibur di luar negeri? Kita sudah putus. Berhentilah menggangguku. Dasar tidak berguna. Saya bertanya padamu. Apakah istri Ketua Zan masih berlibur di luar negeri? Kapan dia akan kembali? Apa kamu tuli? Mana ku tahu, kapan Nyonya kembali ke negara ini? Mereka menikah diam-diam. Biasanya tidak banyak orang yang pernah melihat Nyonya itu. Pokoknya kau mencari masalah. Jangan seret aku. Karena Ketua Zan dan Nyonya menikah diam-diam. Nyonya pasti tidak akan. Pertemuan besar proyek selama saya tampil baik di konferensi. Promosi hanya masalah waktu. Nyonya, Anda di sini. Nyonya, Anda sangat cantik hari ini. Konferensi proyek akan segera dimulai. Ayo masuk. Hai Yi Fensing. Kenapa kamu di sini? Mengapa aku tidak boleh di sini? Apa kau pemilik hotel ini? Kamu. Hari ini Ketua Zan datang khusus rayakan ulang tahun Nyonya. Ini bukan tempat di mana kamu bisa tinggal. Berhentilah menjadi pengganggu di sini. Aku bersikeras untuk masuk. Apa yang bisa kau lakukan tentang itu? Konferensi proyek ini membutuhkan undangan untuk masuk. Kamu tidak punya undangan kan? Aku yakin kamu bahkan tidak bisa melewati pintu. Benarkah? Halo Nyonya, tolong tunjukkan undangan Anda. Itu lucu sekali. Mencoba masuk paksa tanpa undangan. Jika aku jati kamu, aku sudah pergi sejak lama. Bisakah aku masuk sekarang? Ini, Apel. Kau benar-benar punya kartu hitam Super SVIP Hotel. Hanya ada 2 di seluruh Chengnan. Satu ada pada Ketua Shen, yang satunya lagi adalah Nyonya itu. Tamu terhormat, silakan masuk. Sampai jumpa. Bagaimana Yi Fensing bisa masuk? Mungkin dia tidur dengan penjaga keamanan. Lagi pula merayu pria adalah yang terbaik yang dia lakukan. Ayo pergi. Untuk menyelinap ke konferensi proyek, dia bahkan tidur dengan penjaga keamanan. Ye Fensing, aku benar-benar meremehkanmu. Ketidakmaluanmu tidak ada batasnya. Ya Kim Sue, apa kau anjing? Melihat siapapun, langsung gigit. Wanita celaka siapa yang kamu sebut buruk? Kau sebaiknya menjaga mulutmu. Bersih. Kamu berani memukulku. Apa yang sedang kau lakukan? Maaf. Tanganku terpeleset, tapi mungkin tidak masalah kan? Pakaianmu ini, lagi pula tidak terlihat mahal. Ini adalah hadiah ulang tahun dari suamiku. Seseorang yang kampungan sepertimu. Pria baik-baik mana yang bisa pernah tertarik padamu? Pakaian ini pasti dari Pinduoduo 1999 dengan gratis ongkir kan? Nanti, aku akan mengirimimu 10 buah. Lihatlah pakaianmu. Jangan berani bilang di konferensi bahwa kamu adalah karyawan dari grup Xing Chen. Halo, permisi. Bolehkah saya bertanya siapa Nona Ye? Ini kue ulang tahun yang disiapkan Ketua Shan untuk Anda. Aku, Nyonya. Ketua Zan bahkan memesan kue khusus untuk Anda. Ya, terima kasih semuanya. Sudah datang rayakan ulang tahunku. Ya Tuhan. Dia ternyata istri Presiden Shan. Sungguh lebih baik melihat daripada mendengarnya 100 kali. Orang-orang bodoh ini, aku benar-benar tidak menyangka, tidak mengenali istri presiden. Bagus. Selamat ulang tahun untuk Ye Fensing. Ini, di kue ini, kenapa nama Ye Fensing tertulis? Ye Fensing, kenapa namamu ada di kue? Tentu saja karena kue ini disiapkan untukku. Apa disiapkan untukmu? Wei, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah Ye King Sue adalah istrinya? Aku. Di kue ini, namaku tertulis. Jelas ini disiapkan untukku. Benar sekali. Ya Kim Sue, bagaimana aku ingat? Ulang tahunmu sekitar Natal. Nyonya.
Sebenarnya apa yang terjadi? Informasinya diisi salah. Hari ini ulang tahunku. Ye Fensing, sudah cukup. Jangan berpikir hanya karena kamu mencoret-coret nama di kue. Kamu adalah istri Presiden Sun. Orang jahat akan selalu menjadi orang jahat. Kau tak akan pernah naik status. Aku tahu itu. Jadi itu ulah Ye Fensing. Lalu Chan, aku kira kamu sangat mampu. Ye Fensing, kenapa kamu tidak pergi dari sini? Jangan mempermalukan grup Xing Chen kita lagi. Tunggu sebentar. Kau akan segera tahu siapa yang benar-benar malu. Kamu tidak ada habisnya ya. Di hari sepenting ini, kamu berani membuat masalah. Seseorang usir dia dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani mengusirku. Kamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, konferensi proyek ini resmi dimulai. Saya mengumumkan bahwa pemenang juara pertama konferensi proyek ini adalah Yi Qingsu dari grup Xing Chen. Silakan sambut Presiden Sun untuk serahkan penghargaan pada pemenang. Presiden Sun sangat romantis. Aku mengumumkan bahwa Ye Qingsui dari grup Xing Chen didiskualifikasi dari kompetisi. Didiskualifikasi dari kompetisi. Kenapa ini terjadi? Karena proyek desain grup Xing Chen kali ini tidak dikerjakan oleh Ye Qingsui sama sekali. Sebaliknya itu adalah istriku Ye Fensing bekerja keras untuk mendapatkannya. Desainnya. Ye Fensing adalah istri Presiden Sun. Manajer Shang, apa kau terkejut? Nyonya, ini semua karena Yi Qingsu. Jika dia tidak menyamar sebagai orang lain, bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal sebodoh itu? Serakah penjilat. Bergantung pada yang berkuasa. Dengan manajer sepertimu di perusahaan, bagaimana karyawan lain bisa memiliki ruang untuk promosi? Nyonya, saya tahu saya salah. Nyonya, saya juga tahu saya salah. Kalian semua, kalian menindas orang demi kekuasaan. Perusahaan jadi seperti ini karena kamu, baru kemudian jadi kacau. Tidak mungkin. Ye Fensing. Ye Fensing, dia sebenarnya istri ketua. Ya Kim Sui. Sejak kamu memulai kebohongan pertama, sudah ditentukan harus memakai banyak kebohongan untuk menutupinya. Tapi aku masih meremehkanmu. Aku tidak menyangka bahwa demi mencapai tujuanmu, kamu akan begitu tidak bermoral. Apa salahnya menjadi istri ketua? Bukankah itu hanya mengandalkan seorang pria untuk naik status? Dia hanya mempermainkanmu. Suatu hari, dia akan membencimu. Cukup. Istriku, apakah kamu bahkan pantas memfitnahnya? Sekretaris Qi, beritahu industri. Mulai hari ini, ketiganya tak boleh dipekerjakan. Adapun Ye Qingsui, tangani dia secara menyeluruh. Usir dari sini. Ya, Yi Qingsu, kau wanita celaka. Aku akan pukul kau sampai mati. Bawa mereka pergi. Ketua Wan, kemana dia pergi? Uang untuk para pekerja migran di Xicheng. Kamu menggelapkan semuanya, bukan? Nyonya, aku punya orang tua di atas dan anak kecil di bawah. Saya juga punya kesulitan sendiri. Sekretaris Qi, serahkan yang bernama Wen kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Ketua Shen, Nyonya ampuni saya. Jadi kamu pergi ke grup Xing Chen untuk menyelidiki dana untuk proyek S.A. Cheng. Tentu saja. Membasmi hama adalah keahlianku. Kau di restoran Garden, sudah siapkan makan malam romantis di bawah cahaya lilin untukmu. Kau antar aku pergi. Baik.